Oke guys, ini dia tahapan namanya bor pile ya. Bor pile itu biasanya pancang ketika di sekitarnya ada rumah-rumah berdekatkan terhadap proyek. Kalau kita pakai pancang pukul, itu biasanya getaran bisa mengganggu rumah-rumah sekitar seperti begini dia guys ya. Sehingga ini harus dilakukan bor pile karena di sini rencana ada kolam renang. Nah, untuk bor pile itu biasanya kita sistem bor dulu. Setelah bor, kita bisa masukin besi kita. Nah, habis besi sebelum melakukan pengecoran itu harus dibersihkan dulu. Ditembak air bersih supaya lumpur-lumpurnya keluar. Nah, baru masukin pipa tremi tuh. Pipa tremi ini dimasukin. Dan kemarin ini bor 18 meter dia ya. Sesuai hasil sondirnya 18 meter. Jadi itu kemarin sudah bor, kita cuci. Setelah masukin besi kita cuci supaya lumpurnya naik. Baru masukin pipa tremi seperti begini guys, sebelum kita lakukan pengecoran ya. Dan ini kita pengecoran melakukan ready mix K300 dengan selam 16 plus minus 2 dia ya. Dan ini kita pakai batu split biar lebih maksimal lagi untuk pondasinya ya. Jadi ini salah satu pondasi untuk tanah yang kedalaman 18 meter. Jadi kita tidak pakai hammer supaya mengurangi getaran-getaran terhadap rumah-rumah. Ini kan udah hampir jadi, nanti getar-getar retak-retak lagi. Apalagi ada rumah warga sekitar tuh, jarak sekitar belasan meter ya. Nah, sebelum melakukan pengecoran itu dia, pipa-pipa tremi ini dimasukin ya. Jadi proses bopar yang baik dan benar tuh seperti begini. Nah, kita lihat dia sambungin dulu pipa-pipanya. Nah, ready mix sudah standby juga di situ ya. Nah, kita lihat prosesnya, sabar sedikit ya. Jadi kalau ada bangunan dekat-dekat dan Anda butuh pancang, bisa pakai jacking. Cuma kebetulan ini kan cuma mau kolam renang saja. Kalau kita pakai yang jacking yang press, yang hidrolik itu, biaya mobilisasinya berat, mahal dia kalau pancang dikit. Kalau pancang banyak sih masih oke ya, pakai press punya tanpa getaran tadi. Nah, kalau karena sedikit supaya lebih irit, kita pilih bor pile seperti begini ya. Secara fungsi hampir sama saja semua kekuatannya. Dan itu kita pakai besi tulangan, intinya itu ada 8 batang, besi 13 ulir semua. Nah, itu dia. Sebelum lakukan cor, pipa trem ini masukin, baru nanti masukin coran itu melalui ini corongnya biar bisa masuk semua. Dan kita lihat terus tahapannya ya. Oke, sebentar, sabar sedikit. Nah, ini lubang yang sudah hampir selesai. Nah, diisi penuh dia corongnya. Nanti kita lihat ya. Sabar sedikit, videonya agak panjang, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa lihat langsung di lapangan. Jadi Anda tidak perlu becek-becek ke lapangan, bisa nonton lihat video aja, kita bisa belajar bersama ya guys ya. Nah, itu dia. Sudah masuk itu tadi, berarti udah 18 meter ya. Jadi itu pipa treminya ya. Ini kita selesaikan dulu. Ini saya skip dulu sedikit, nanti proses pengecorannya kita lihat lagi ya. Nah, ini dia guys, setelah corongnya disiapin di pipa treminya, baru tuangkan untuk ready mixnya, betonnya. Nah, dituangkan. Nanti kalau sampai permukaannya sudah penuh, artinya satu pipa itu sudah penuh, boleh diangkat pelan-pelan dia ya. Dan kita akan ikutin terus. Dan salah satu hal yang penting adalah ketika pondasi bor pile ini, karena banyak basah-basah begini becek, Anda yang paling penting tuh harus mempersiapkan jalan kerjanya ya. Biasanya dari triplek, kayu-kayu kita siapin supaya nanti untuk proses pengisian beton, pengecoran ini langkah kerja si tukangnya enak ya. Karena dia pasti becek-becek begini. Karena begitu Anda tuang mutu betonnya itu, ready mix-nya itu, air itu akan keluar dari samping-sampingnya itu, air-airnya itu dia. Jadi tuang gitu, air itu ketika beton masuk, air itu akan naik sehingga harus ada jalur air. Jadi jalur air ini harus buang ke pembuangan air ya tentunya. Jadi Anda siapin juga jalur-jalur pembuangan airnya seperti begitu dia ya. Dan itu udah disiapin tuh jalur airnya tuh. Ini karena becek jadi saya nggak jalan ke sana. Jadi dia tuang itu airnya naik dari samping, baru dibuang airnya. Itu ada jalur airnya ya. Saya kasih lihat dari samping. Nah, itu nampak ya jalur airnya. Itu buang ke paret langsung dia. Jadi begitu kita isi air yang di dalam bor ini keluar airnya ya. Dan itu kita isi terus dan kita ikutin terus ya. Nah, sampai corongnya itu sudah penuh, nanti dia akan ayun-ayunkan pipa treminya biar padat di dalam. Artinya sudah kenyang, baru kita cabut pipanya sebatang-sebatang sampai dia selesai. Dan saya kasih lihat terus ya, biar lebih bisa melihat langsung, bisa mengerti langsung. Nah, kita lihat. Jadi sabar sedikit ya guys ya. Nah, itu dia. Dan ini kemarin diameter 40 cm punya ya. Jadi kita nanti di sini ada kolam renang khusus rumah satu ini dia. Kita lagi pengecoran karena dia kemarin bertahap, beli ini dulu kemudian beli lagi belakangnya untuk kolam renang dia ya. Nah, itu dia.
Kalau kemarin rumah yang ini kita pakai jacking itu di video 2 tahun lalu kalau nggak salah, atau 1,5 tahun lalu ada. Jacking press itu bagus banget ya, nggak ada getaran, nggak ada suara, nggak bising dia sama sekali, dan lebih bersih. Cuman ini karena bangunan sudah ada, cuma pancang sedikit, kita pakai bor pile. Nah, bor pile itu jeleknya ini becek-becek, pekerjaan lebih sulit sedikit dibanding jacking. Tapi kalau cuma sedikit lebih irit dia jatuhnya ya. Nah, itu kita lihat ya, dia isi terus sampai kenyang, nanti dia akan goyang-goyangkan pipa treminya, baru cabut pipa per satu-satu yang tadi udah disambung-sambung itu tadi ya. Nah, sabar sedikit, kita lihat. Jadi kalau Anda misalnya mau cari rumah, jangan lupa ya di Villa Tenayan kita bangunnya serius guys. Nah, itu kalau nggak salah tinggal 3 ini yang tipe 124 ya. Nah, 3 ini yang belum punya orang, habis itu nanti udah terakhir selesai kita. Dan itu tahap 3 lagi kita ngatengin lahannya, ada sekitar 20-an unit kalau nggak salah. Itu kalau habis tahap 3 selesai, habis project kita kelar ya guys. Jadi jangan sampai kehabisan guys unitnya ya. Nah, ini ada titiknya, dipadatin terus yang setelah pengecoran. Nah, nanti kita masih makan lagi, kalau misalnya agak cair nanti masukin beton lagi dikit ya. Nah, kita lihat sana dulu ya. Nah, itu dia. Ini lubang yang tadi sudah dicor masih agak lembek, nah kita padatin terus. Nah, itu dia sampai betul-betul padat dia. Itu nampak besinya, berarti ada lubang satu. Tadi ini satu, ini juga ada satu di bawah sini ya. Kita lihat isi sana lagi guys. Nah, kita lihat dia sampai kenyang guys. Oke. Sampai corong itu kalau sudah nggak bisa masuk lagi, berarti yang satu pipa itu sudah penuh ya. Nah, kita lihat terus ya. Saya nggak bisa jalan sana karena becek. Dari jauh aja saya videokan ya guys ya. Nanti saya zoom in videonya biar Anda lebih lihat ya. Nah, ini dia guys, sudah saya zoom ya. Ini masih, berarti kalau masih tuang masih habis, berarti belum kenyang dia. Nanti sambil digoncang-goncangin kita lihat. Kita isi terus betonnya guys. Nah, itu dia. Isi terus. Nah, makin diisi kan air keluar tuh ya. Tuh air keluar nampak ya. Baru buang ke pipa pembuangan dia nanti, saluran pembuangan. Jadi begitu isi beton, airnya keluar ya. Makanya penting sekali sebelum dilakukan pengecoran itu, yang sudah kita bor lubang ini harus kita bersihkan. Kita tembak pakai air bersih supaya lumpur-lumpurnya keluar terlebih dahulu ya. Kalau nggak dibersihkan nanti hasil mutu betonnya nggak maksimal ya guys. Nah, itu kita cor terus, kita lihat. Itu ya, lantai kerjanya enak ya, dorong angkongnya juga enak dia guys. Kalau nggak becek-becek gini, susah kerjanya nanti. Lantai kerja, jalan kerja itu harus kita siapin. Nama juga dia penuhnya guys ya, tapi sabar biar kita bisa lihat lebih detail cara-caranya. Jadi Anda nggak usah jauh-jauh magang ke lapangan, nggak usah panas-panasin. Nah, kita aja yang panas di sini guys ya. Nah, itu dia pengecoran belum penuh dia guys, sorong terus. Kira-kira ada yang mau ditanya apa, nanti di komentar juga guys ya. Setiap ada pekerjaan apapun itu akan saya coba jawab komentar melalui video, tapi harus sabar karena harus tunggu ada pekerjaan baru bisa saya bikin kontennya kan. Nah, seperti begini supaya lebih gampang dimengerti aja. Oke, ini saya zoom in agak banyak gerak jadinya guys. Nah, itu dia belum penuh, masih lanjut ya guys ya. Isi terus. Ini totalnya 18 meter ya. Nah, di pertamanya memang harus lebih banyak karena 18 meter. Nanti kalau sudah penuh satu pipa, berikutnya udah cepat ya guys. Ya, nah lihat ya guys ya. Nah, pengawas jangan lupa awasin terus apalagi tahap pengecoran ya. Biasanya kalau pengecoran apapun itu pengawas kita ini selalu standby supaya jangan ada yang kecolongan. Nah, itu dia. Ini pengawas, hai. Iya. Iya, YouTube butuh panjang-panjang sekarang. Jadi sekaligus jangan lupa subscribe juga ya. YouTube kita Jeffrima888, ada di Instagram juga ya. Oke, masih padat. Ini saya skip dulu ya. Pegel pegang HP-nya soalnya nanti itu dia, Bang tuh mulai goncang-goncangin tapi dia belum penuh itu ya. Masih nampak. Goncang-goncangin. Ini kayaknya sebentar lagi penuh nih. Kita tunggu aja lah ya, tanggung dia. Oke guys, kita lihat. Oke. Itu ditarik dulu. Nah, dia goncang-goncangin pipanya tuh, nampak nanti ya, ditarik. Dia sudah ada tali tambang yang diikat di pipa paling bawah tadi. Nah, itu dia. Oke, kita lihat proses bor pile ya. Jadi ini harus betul-betul diawasin supaya hasilnya maksimal ya guys ya. Nah, ini
Ya, berarti satunya udah cukup penuh dan nampak dari situ, cuma saya nggak bisa masuk ke situ kasih lihat ya guys. Nah, mulai dinaikin. Satu pipa ini 3 meter, berarti 3 meter di bawah ini sudah padat. Nah, berarti kita 18 meter totalnya ya. Nah, ini kita ganti lagi isi. Oke. Begitu seterusnya sampai padat-padat semua ya. Ini lagi ikat tambangnya dulu, jangan sampai lepas. Nah, baru kita masukin corongnya lagi. Nah, itu dia guys. Aduh, pegel nih guys tangan guys. Tapi nggak apa-apa demi kita semua. Banyak orang minta magang ke sini kemarin ya, di DM kita, di inbox kita, di komentar ya. Sebenarnya gak usah capek-capek magang lah, nonton aja lebih gampang kayaknya deh guys ya. Tak perlu becek, tak perlu panas. Nah, ya, isi terus. Nah, dia begitu seterusnya guys ya. Nanti sampai penuh baru kita cabut semuanya pipa per pipanya. Nah, ketika mau bor pipe juga manpower harus disiapin secukupnya ya. Karena pengecorannya harus cepat juga, jangan kelamaan. Supaya mantap hasilnya. Oke. Ini pakai berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Satu pengawas. Nah, kalau di lapangan itu pengawas kadang kita sebut BNN. Bagian nengok-nengok dia. Nah, ini dia guys, kita isi lagi dan ini sudah kelihatan penuh di situnya, digoncang-goncangin terus biar bisa ditarik naik. Nah, nanti kita lihat ya. Ini sudah pipa kedua dari bawah tuh sudah mau penuh. Dan ini kemarin kita diameter 40 cm, 40 cm, kedalaman 18, kira-kira berapa kubik satu lubang pengecoran, ada yang tahu coba di komentar juga ya. Dan penting juga ketika Anda melakukan pengecoran bor pipe harus lebihkan pesanan ready mixnya itu dia ya. Jadi jangan pas-pasan, nanti bisa meleset kurang dikit tuh nanggung kerjanya dia ya. Jadi lebih baik pesan lebih. Nah, ini pipa 2 sudah penuh, dicabut. Ini sudah berarti 6 meter, tadi sudah pipa 1 3 meter di sini. Ini pipa kedua dan 6 meter di bawah itu sudah penuh berarti. Jadi total kita 18 meter dan isi terus seperti begini sampai dia selesai dia guys ya. Dan nanti permukaannya harus betul-betul padat. Ini tadi ada satu udah padat kita bikin dia ya. Jadi nanti tinggal dibersihkan aja karena ini kan sudah kita lebihkan, nanti ada pemotongan lagi dia ya. Jadi ini cara bor pipe yang baik dan benar, semoga bisa jadi inspirasi untuk kita semua ya. Oke sip.